perilaku yang telah mereka tunjukkan. Maka hampir semua umat ketika bencana ini datang dari Allah atas peringatan dari nabi-nabinya, umat itu dimusnahkan oleh Allah, mati terkapar bergalang tanah, tidak sempat berteriak untuk minta tolong, apalagi untuk dibantu. Minta tolong pun tidak sempat. Maka kita lihat dalam jejak sejarah situs-situs sekarang digali, bangsa Pompei, mereka bahkan tidak sempat untuk mengubah posisi ketika bencana itu datang. Diabadikan dalam sejarah, dijadikan bukti oleh Allah Ta'ala. Tapi sepanjang sejarah kenabian, satu-satunya umat yang selamat ketika mereka sudah melihat azab itu datang adalah kaum Nabi Yunus alaihissalam. Falaula kanat qaumun amanat, kenapa tidak ada satu kaum yang beriman? Duriba mathalun fastami'u lah, telah dibuat perumpamaan oleh Allah, maka perhatikanlah perumpamaan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtami'u lah, sesungguhnya apapun yang kalian seru, kekuatan yang kalian puja selain Allah Ta'ala tersebut tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat sekalipun mereka bersekutu. Sepakat dunia ini seluruhnya, bangsa manapun dari Afrika, Eropa, Asia, untuk menciptakan seekor lalat, la yakhluqu, tidak pernah akan tercipta. Kita hanya sanggup menciptakan drone, dikalahkan oleh elang. Allah buat contoh seekor lalat. Walau ijtami'u lah, sekalipun manusia kompak bersatu dengan segala teknologi dan ilmu, tidak ada seekor lalat Allah. Maka inilah yang kita lakukan sebagai orang yang beriman. Ketika saudara-saudara kita sedang berada di dalam negeri tersebut, kita diberikan petunjuk oleh Rasulullah, idza sami'tum bil-ta'una bi ardin fala tadkhuluha, bila kalian mendengar sebuah wabah sedang merebak di suatu negeri, maka jangan kalian masuk ke dalam negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, tapi apabila kalian sedang berada di negeri yang terkena wabah, jangan kalian keluar dari negeri tersebut. Terjadilah pertentangan dalam konsepnya sekarang. Kita menginginkan pemerintah untuk mengeluarkan kerabat dan anak-anak kita yang ada di sana untuk bisa pulang ke negeri ini. Tidakkah praktek kita bertentangan dengan hadis? Tidak. Kenapa? Karena hadis tidak selalu dipahami secara harfiah. Yang diinginkan oleh Rasulullah di kala itu adalah jangan sampai virus itu menyebar keluar, maka dipraktikkan sistem karantina. Islam yang pertama mengajarkan karantina sebelum benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus. Ketika sudah terbebas dari penyakit, silahkan keluar. Maka Sayyidina Umar ketika melakukan perjalanan dinas ke negeri Syams, didampingi oleh saudagar yang kaya raya Abdurrahman bin Auf, didampingi oleh seorang jenderal yang gagah perkasa Ubaidillah ibnul Jarrah. Begitu mendekati negeri Syams, beliau dapati informasi bahwa di negeri tersebut sedang berkembang wabah penyakit. Beliau berhenti dan beliau instruksikan kita pulang. Pendamping beliau itu sahabat-sahabat Nabi, orang yang sangat yakin pada kehendak Allah Ta'ala. Mereka menggugat sikap Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Apa pertanyaan dari Abdurrahman bin Auf? Afiraru min qadarillahi anta ya Amirul Mukminin, apakah anda sedang berusaha untuk lari dari kehendak Allah, wahai Tuan Presiden? Anda seorang sahabat Nabi, hidup mendakwahkan Islam seiring langkah dengan Nabi, lalu anda ingin lari dari takdir Allah? Pertanyaan ini diajukan kepada Sayyidina Umar. Apa jawaban Umar? Naam, iya. Al-firaru min qadarillah ila qadarillah, saya sedang lari dari satu kehendak Allah kepada kehendak Allah yang lain. Maka kita diajarkan untuk mencari keselamatan. Berlakulah hukum tentang karantina sekarang. Maka anak-anak kita, saudara dan kerabat kita ini, alhamdulillah atas usaha sungguh-sungguh dari pemerintah provinsi, kita berterima kasih kepada Bapak PLT Gubernur. Sikap kepedulian seorang orang tua terhadap anak, bukan hanya seorang pemimpin terhadap warga. Ada banyak pemimpin yang lain, gubernur-gubernur yang lain, tapi tidak sesigap beliau dari daerah-daerah yang lain. Lalu muncullah keinginan dari penguasa negeri, seorang presiden, untuk mereka dikembalikan.
Kita ingin segera bergabung, kecintaan kita kepada anak ingin segera memeluknya, tapi agama mengajarkan jangan tunggu, mereka harus dikarantina. Maka kita berdoa kepada Allah agar mereka selamat dan kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dipraktikkan dengan baik oleh sahabat